Shalom saudara-saudara, apa kabar semua? Saya harap semuanya berada di dalam keadaan yang sehat dan juga dilindungi Tuhan senantiasa. Nah, tajuk yang saya telah diberikan pada hari ini adalah berkat yang lebih besar di marketplace. Saya ulangi ya, berkat yang lebih besar di marketplace. Jadi ada yang tanya saya, apakah itu marketplace? Marketplace itu adalah tempat kita bekerja ataupun menjalankan tugas ataupun kita menjalankan perusahaan. Dan contohnya adalah tempat seperti pejabat di restoran, kalau kita bekerja di sekolah ataupun pusat membeli belah ataupun kilang, ya, itulah dinamai marketplace. Jadi adakah itu hanya tempat sahaja? Marketplace itu sebenarnya adalah orang-orang yang kita senantiasa berurusan. Ya, kalau kita sebagai kerani, marketplace kita adalah manager kita, supervisor kita, bos kita, ataupun pelanggan-pelanggan kita, dan orang-orang yang kita berurusan setiap hari semasa kita menjalankan tugas ataupun bisnes kita. Itulah yang dinamai marketplace. Jadi hari ini adalah hari yang ketiga doa dan puasa FGA dari 12 hingga 25 hari bulan Januari 2024. Dan saya harap kita tetap bertahan sehingga kita selesai 14 hari berpuasa dan doa. Ya, berkat yang lebih besar di marketplace. Contoh yang saya akan ambilkan dari Alkitab adalah seorang hamba yang bernama Yusuf, ya. Siapakah itu Yusuf? Yusuf ini adalah satu orang daripada anak lelaki Yakub, ya. Yakub ini adalah keturunan dari Abraham, Ishak, dan juga selepas itu Yakub, dan anaknya adalah satu daripada anaknya adalah Yusuf. Dan Yusuf ini menjadi kesayangan bapaknya, ya. Bapaknya sangat-sangat sayang kepada anak ini, yaitu bernama Yusuf. Sehingga kan abang-abangnya menjadi cemburu, dan mereka merasakan sangat cemburu, dan daripada kecemburuan itu menjadi kebencian kepada Yusuf, ya, daripada 11 orang abang-abangnya. Jadi pada suatu hari Yusuf ini dijual oleh abang-abangnya kepada pedagang-pedagang yang lalu di situ, ya, dijual sebagai seorang budak ataupun hamba abdi. Dan apabila mereka sampai ke Mesir, Yusuf dijual pula kepada seorang yang bernama Potifar. Potifar ini adalah seorang pegawai istana kepada Firaun. Dan apabila Yusuf itu dijual kepada Potifar, dia bekerjalah. Selepas beberapa lama Potifar memberikan ataupun menyerahkan seluruh pengurusan rumah kepada Yusuf. Sebab apa? Yang pertama, Yusuf itu kuat kerja dan dia juga jujur. Yang kedua, dia juga selalu belajar untuk memperbaiki diri. Jadi kita boleh belajar sesuatu daripada Yusuf ini. Dia orang yang kerja kuat. Jadi kita harus kerja kuat di mana saja. Di marketplace kita, kita harus kerja kuat dan kita harus juga jujur. Dan pada masa yang sama kita juga harus memperbaiki diri, self improvement. Bagaimana? Kalau pada hari ini kita boleh memperbaiki diri kita dalam kalau dalam bidang komputer, kita boleh perbaiki diri kita, memahami apakah ada program-program di dalam komputer itu supaya kita lebih efektif lagi dalam kerja kita, ilmu kira-kira, matematik. Dan juga Yusuf belajar bahasa orang Mesir. Pada masa ini kita juga boleh belajar bahasa, kalau kita mau belajar bahasa Chinese, belajar bahasa Inggris, bahasa Perancis, bahasa Jerman, Korea, Jepun dan sebagainya, itu juga akan memperbaiki diri kita, nilai kita di pasaran akan lebih tinggi.
Dan Potifar ya serahkan segala urusannya kepada Yusuf, ya kita sudah tahu, dan dia mempercayai Yusuf sebab dia setia dan dia kerja kuat dan dia juga jujur, dan oleh itu dia menjadi saksi ya kepada Potifar ya di tempat kerja. Yusuf juga seorang yang handsome, dan isteri Potifar cuba menggoda Yusuf ya, tetapi Yusuf menolak dan dia lari daripada dosa. Isteri Potifar memfitnah dia ya. Di tempat kerja kita ya ada banyak boleh terjadi, kita difitnah dan dia dipenjarakan, dan di dalam firman Tuhan ya, Kejadian 39:21, Yusuf itu ya disertai oleh Tuhan, dan dia juga menjadi kesayangan kepala penjara yang ada di situ, dan dia juga diberikan seluruh penjara itu sehingga dia mengurus semua perkara-perkara yang ada di dalam penjara, dan masa yang sama juga dia menjadi saksi kepada kepala penjara itu ya. Penjara pada masa itu adalah bawah tanah. Anda boleh merasakannya kalau Anda pada hari ini merasakan diri Anda di dalam penjara ya. Seperti kilang Anda, supervisor Anda bengis, manajer Anda tidak adil, bos tidak naikkan gaji ya, pejabat banyak politik, suasana tidak enak ya, itulah seperti penjara. Dan juga apabila berada di penjara, Yusuf ya menggunakan segala karunia khas yang diberikan oleh Tuhan. Dia boleh menafsirkan mimpi-mimpi, sehingga kan dia boleh menafsir mimpi Firaun ya, dan Firaun mengangkat dia menjadi perdana menteri ataupun pegawai yang tertinggi di Mesir pada masa itu. Dan Yusuf ya tidak lupakan, dia di penjara 2 tahun, selamanya 2 tahun ya. Kalau kita rasakan diri kita seperti di penjara ya, Tuhan ada menyertai kita, dan Tuhan senantiasa ya akan membawa kita ke satu tahap lagi yang lebih tinggi lagi. Dan oleh kerana penafsiran Yusuf yang tepat, Mesir diselamatkan daripada penjara, bencana alam dan juga ekonomi yang melanda seluruh dunia pada masa itu. Dan oleh kerana pelayanan Yusuf, Mesir menjadi makmur ya, ada makanan berlimpah-limpah, dan oleh kerana kan pelayanan Yusuf. Jadi kita harus ya seperti Yusuf, sama ada kita berada di rumah Potifar, di penjara, menjadi pegawai yang tertinggi, kita harus ya menjadi saksi untuk Tuhan. Kita harus ya membawakan berkat yang lebih besar lagi di mana sahaja kita berada, yaitu di marketplace kita ya. Untuk meringkaskannya semuanya, kita yang pertama harus kuat kerja, jujur, dipercayai, senantiasa belajar, berhasil, menjaga kekudusan diri ya. Tuhan akan menyertai kita, menggunakan segala karunia yang diberikan Tuhan kepada kita, sehingga kita menggenapi amanat agung di setiap marketplace kita masing-masing ya. Itu sahaja yang saya mau kongsikan pada hari ini ya, sehingga Tuhan memberkati kita semua. Amin.